Saya dari awal tahu nih untuk menggantikan, saya sering mengasosiasikan seperti ini. Ini bukan nggak apa-apa ya. Jadi hujan ini kan ini Alphard nih, saya bilang Tolik ini Grand Max. Lalu dari Alphard diganti Grand Max kan ngeri amat. Minimal kita transisinya ke inilah ke apa? Saya tuh suka sama Ramon ya, karena kan faktor entertainnya banyak ya. Cuma kalau misalkan kita mau ngomongin serius nih, daya gedor atau apa ya, nggak bisa lah Ramon ya. Jadi saya nggak tahu, saya juga nggak konfirmasi nih tentang baliknya Ciro dan lain sebagainya. Cuma kalau misalkan tadi tentang siapa? Andre enggak, iya Pak, sama Peralta itu ya. Peralta. Itu kan tren sekarang itu kan satu pemain itu harus bisa 2 posisi lah ya. Pemain itu harus minimal bisa 2 posisi, 3 posisi ya. Nah, tetap kalau misalkan bisa bener Ciro lah, udahlah lengkap itu. Betul. Ciro ini kan tipikal pemain yang nggak egois juga loh. Tapi usia nggak masalah Kang? 30 jutaan ya? 37? Iya, makanya saya pikir mungkin selain Ciro ya, mungkin nanti ada lah siapa yang lebih dipersiapkan. Cuma kalau Ciro ada itu kepake, minimal nih masalah tentang rotasi ya. Oke lah Ciro mungkin agak kedodoran kalau di ACL misalkan ya. Tapi kalau buat Liga Indonesia, masih gacor. Masih banget ya. Itu kan tipikal finisher tapi juga bisa ngasih bola ya. Ciro terhadap DDS itu mengingatkan saya kepada Ortiz terhadap Deporas. Gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi saya pikir Ciro DDS, mungkin DDS-nya enggak ya, tapi kan kemarin Ciro itu enggak tahu dia gimmick, jangan-jangan dia punya FB Pro lagi nih Ciro nih. Nah, gitu yang latihan itu kan. Iya, bikin gimmick terus. Jadi kalau kata Boboto, ya wajar Ciro latihan di situ kan punya rumah di Bandung kan. Iya, gitu, makanya jangan-jangan cuma gimmick. Walaupun sebetulnya kalau misalkan kita berpikir cara pikir konsorsium ya, tentang peremajaan, regenerasi kan itu jadi bertolak belakang sebetulnya ya. Betul. Jadi bisa jadi gimmick beneran tuh jadi dari Ciro kan dia tahu loh mentalitas Bobotoh, sayang sama dia apa. Ya tapi intinya kalau misalkan dikatakan kalau Ciro nggak dapat gimana kok? Ya bisa jadi satu pemain lagi mungkin kita belum tahu ya, bisa jadi asing yang bener-bener asing kita belum lihat. Iya, belum tahu. Nah berarti kalau Kang Eko gimana? Tapi kebutuhan di depan jelas. Menurut pemain asing Persib yang kira-kira bakal hengkang ada lagi nggak? Kalau aku pikir Ramon sama Jung ini udah, kalau misalkan kita benar-benar pingin ngomong tentang striker berarti yang Ramon sama Jung ya. Ini kita nyadar nggak sih ya, Persib walaupun juara nih, itu daya gedornya kan lemah. Di bawah Persija, di bawah Borneo. Persib tuh sering banget ya menang 1-0, itu gol corner yang ngegolinnya itu Barba. Udah gitu Cesar, Matrekardi. Ya. Jadi sering banget loh Persib seperti itu gitu. Jadi maksudnya ya kemenangan is kemenangan. Cuma cara menangnya gimana saya pikir juga harus dievaluasi gitu ya. Walaupun juara. Nah ini kan walaupun juara juga Persib membuat sebuah gebrakan yang sebetulnya agak disayangkan sama Bobot. Mengganti Boyan Hodak mundur, digantikan Igor Tolis. Kang Eko nih melihat Igor Tolis ini seperti apa nih? Iya, saya itu adalah orang pertama yang ini saya itu kan orangnya pesimis dalam hidup ya. Dan selalu suujon gitu. Ya, jadi di saat yang lain dinabobokan ya. Dinabobokan dengan narasi bahwa ini adalah benang merahnya Hujan. Enggak, saya bilang tuh ini untuk meredam. Saya dari awal tahu ini untuk menggantikan. Saya sering mengasosiasikan seperti ini. Ini bukan nggak apa-apa ya. Jadi Hujan ini kan ini Alphard nih, saya bilang Tolik ini Grand Max. Lalu dari Alphard diganti Grand Max kan ngeri amat. Minimal kita transisinya ke inilah ke Foxy gitu ya, Serena dulu atau apa gitu ya. Nah, makanya itu saya bilang tuh ya, jadi selevel pelatih kepala tuh nggak bisa diambil caretaker kayak begitu gitu ya. Dulu ada yang membandingkan sama ini. Oh, tapi terbukti waktu lawan PSM Persija ya. PSM yang menang ya. Bojanya nggak mendam itu menang. Itu kan kasuistis, kita kan nggak tahu ya latihan berminggu-minggunya seperti apa gitu. Jadi tetap buat saya itu untuk level Persib nih, ya nggak bisa Igor Tolik, nggak bisa gitu. Jadi yang kemarin itu saya lihat itu adalah Osmar Los itu tuh. Itu satu opsi bagus. Walaupun itu ya. ke Dewa tapi umurnya ya. Untuk meninabobokan Boboto kan ini kan tiba-tiba diputus Bojan Hodak ini, wah gimana nggak stres kan. Makanya diangkat ada benang merahnya, terus pakai jabatan Bojan Hodak masih di Persib, walaupun jabatan yang baru itu ya, yang shareholder apa gitu. Kalau kita lihat itu nggak terikat loh, misalkan tiba-tiba Bojan Hodak mau melatih Adiaksa gitu, nggak ada yang mencegah. Bisa pindah kapan aja ya, kan. Ditawarin Menpora kan, nah gitu kan kita nggak tahu loh, maksudnya. Jadi hal-hal seperti itu saya lihat kemarin memang cuma meninabokan Boboto lah ya, biar Boboto tuh kondusif nih, bahwa tenang. Persib yang juara 3 kali ini masih ada benang merahnya nih, masih ada. Cuma kalau misalkan dengan uang, dengan finansial mereka dapetin pelatih yang top, saya pikir akan diambil gitu.
Ya, betul. Walaupun Igor Tolik ya itu mungkin pilihan paling logis saat ini ya, Igor Tolik gitu ya. Cuma kalau saya sih termasuk yang skeptis. Jadi kalau Kang Eko lebih milih Persib datengin pelatih yang lebih punya nama atau punya prestasi minimal di Asia lah, ketimbang milih si Igor Tolis itu kan. Jadi gini, ini lagi-lagi logika sepak bola modern sekarang ya. Ini kan kita ngomongin head coach ya. Kalau zaman dulu mungkin iya satu pelatih itu ngurusin fisik, ngurusin gizi, makanan, istirahat ya, kamu tidur harus sekian jam. Sekarang udah kan ada bagiannya, enggak. Dia cuma atasnya doang ya. Jadi tentang tentang fisik, tentang makanan sama ada sekarang kan ada pelatih kiper, pelatih striker apa nah. Jadi level asisten itu nggak bisa saya pikir ya, belum saatnya serta-merta jadi head coach belum gitu. Nah berarti jadi harus mendampingi lagi berapa tahun. Kita tahu kan Bojan Odak bisa nguasain ruang ganti Kang ya. Kita lihat nggak ada lah isu-isu di zamannya Bojan Odak tuh yang friksi antar pemain. Apal nggak ada karena Bojan Odak punya kemampuan itu. Nah gimana Kang soal Igor Tolis nih Kang? Iya makanya nih lagi-lagi saya bisa salah ya. Cuma ini kan saya kan lari perspektif heure ya. Makanya saya sering bilang kan di medsos ini bukan Igor Tolik ini Igor Tocil saya bilang. Karena kecil. Jangan-jangan kalau dia marah-marah nanti malah diinjek sama siapa yang badannya lebih gede. Karena kewibawaannya kalau menurut saya masih belum dapat itu. Kalau Bojan Odak kan ya besar gitu kan. Nah, ini makanya saya ngomong ini bukan Igor, ini Igor Tocil ini gitu. Kalau kata Kang Eko Bojan Toge katanya. Iya. Nah, betul. Bojan itu toge. Nah, ini Tocil. Tongkrongan ya taunya. Jadi kalau Bojan tongkrongan gede, nah ini tongkrongan kecil. Benar. Gede posturnya benar. Jadi nanti kalau misalkan Igor Tocil sampai draw atau kalah di laga pertama, saya udah nyiapin konten nanti. Nah, siap tuh. Pantau Eko mau 69 apanya. Bener. Gimana Pak? Nah, nih juga kan Persib datengin pelatih nih, Zlatko Runje sama namanya agak susah nih satu lagi. Carlo Reinholz. Nah, ini mereka kan sebelumnya punya CV yang agak bagus lah di klub-klub sebelumnya dan sekarang akan membantu Igor Tolich. Kang Eko melihat kedatangan dua ini akan seperti apa nih, Kang? Itu yang membuat saya tadi seketika berpikir jangan-jangan ini Persib belum dapat, akhirnya ngikutin aja nih maunya Igor Tolich. Kan itu yang tadi aku bilang tadi. Dengan tiba-tiba ada 2 asisten pelatih masuk ya. Ya mungkin itulah saat ini pilihan paling logis ya. Cuma masalahnya gini loh. Chemistry itu kan begini. Kalau pemainnya sama mayoritas ya, ibaratnya nanti pelatihnya masih yang kemarin-kemarin asal tahu karakter apa masih bisa nyambung. Ini kan pemain juga berbeda. Walaupun jauh lebih kuat ya materi, tapi kan berbeda juga gitu. Chemistry-nya belum tentu lagi harus dimulai lagi loh. Dari awal gitu. Saya nggak tahu apakah nanti kan ada TC ya. Jadi TC ini jangan dianggap remeh nih kalau untuk selevel Persib ya. Kalau saya ngikutin nih, saya pernah ngobrol beberapa kali sama manajer klub TC itu, mereka tuh sebetulnya bukan cuma ngomongin tentang refreshing atau apa enggak, tapi mereka tuh lagi nyiapin suatu skema di mana nanti tuh ada auto yang main tuh. Main auto kayak begini, main auto kayak gini gitu. Jadi saya pikir nanti ya TC ini jadi penentuan nih untuk klub yang baru saja mempertahankan gelar ketiga ya. Ini jadi penentuan. TC-nya bukan lagi kayak kemarin mungkin ke luar negeri Thailand apa gitu. enggak gitu. Tapi di sini kayaknya. Iya, di sini nanti penentuan Tolich apakah bisa melebur, bisa dihormati, bisa ini seperti yang diharapkan Bobotoh kebanyakan ya. Apakah bisa itu di TC sekarang ini nanti? Kira-kira di mana Kang? Ada bocoran nggak Kang? Ya kalau saya sih harusnya ya ke luar negeri lagi lah ya. Mana kayak ke Dubai kayak kalau ada duit. Kan ada duit kan ke Dubai gitu. Jangan ke Thailand atau aduh. Jangan. Walaupun udah menghasilkan tahun lalu Kang. Maksudnya tahun lalu udah menghasilkan trofi. Iya. Ya tapi intinya jangan di dalam negeri lah ya. Jadi kan ini musim lalu itu kan saya war juga gitu. Betul kan. Saya war juga nunjukin bahwa secara finansial sehat gitu kan. Nah, musim lalu kita tahu kan setelah laga Persib lawan Western City Wanderers, si Western Sydney itu bilang tahun depan giliran lu yang main ke sini. Boleh itu gimana Kang? Ya boleh. Ya kan? Boleh. Kita tahu karena Persib di ACL 2 lawannya kemungkinan tim-tim Australia juga, Jepang, Korea yang mana tuh dingin gitu Kang. Jadi bisa jadi tempat adaptasi cuaca. Iya, gitu. bagus. Jadi hal-hal baru loh. Itu kan refreshing, main gitu ya, refreshing sama itu yang penting kan chemistry ya. Jadi ada semacam kalau ada satu pelatih itu ngomong tuh pelatih timnas tuh. Jadi sebetulnya ada auto yang bisa jalan dan ketika
Autopilot dipakai sama pemain manapun, cadangan atau apa itu berjalan itu sistemnya yakin kalau ada klub dari awal seperti itu ya juara gitu. Kalau zaman dulu tuh ada istilahnya nih ini sering dipakai dalam logika yang agak awam ya. Ini klub-klub perserikatan. Dulu pernah dengar kan istilah musuh bebuyutan. Nah, kenapa disebut musuh bebuyutan? Karena setiap tahun itu yang ketemu tuh pemain tuh itu aja gitu loh. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kontrak, ya transfer. Kayak sekarang kan satu tim bisa berubah drastis. Kalau dulu kan nggak kan kayak Persib PSMS tuh. 2 kali ketemu perserikatan final. Itu aja pemainnya. aja. Nah, makanya ada istilah nggak perlu ini cukup ngobrol-ngobrol di ruang makan sambil bercanda itu udah latihan juga sebetulnya. Istilahnya karena pemainnya itu aja nggak berubah gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kayak auto lah, udah punya skema auto tuh kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau hari ini kan tantangannya lebih besar karena skema auto itu harus dimainkan sama banyak pemain baru gitu. Betul, setuju.